Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pemaparan materi, saya akan memperkenalkan nama-nama serta peran masing-masing dari anggota kelompok 3. Yang pertama yaitu Aswani, berperan sebagai moderator. Yang kedua yaitu Wahida, berperan sebagai pemateri pertama. Dan yang ketiga yaitu Maslan, berperan sebagai pemateri kedua. Yang keempat yaitu Santi, berperan sebagai pemateri keempat. Yang kelima yaitu Nurika Rahman, berperan sebagai pemateri kelima. Dan yang terakhir yaitu Siti Nurhalisa, berperan sebagai pemateri ketiga. Nah, itu dia anggota dari kelompok 3. Selanjutnya mari kita saksikan bersama pemaparan dari pemateri pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahida dengan NIM C01210073. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan SWOT pada produk Skintific. Jadi yang pertama, tujuan dari analisis SWOT pada produk Skintific ini yaitu akan membantu mengungkapkan keunggulan dalam bersaing pada produk tersebut, memahami tantangan yang mungkin dihadapi dan merancang strategi yang tepat untuk memanfaatkan peluang yang ada di pasar. Kemudian profil produk Skintific. Skintific adalah merek produk keperawatan kulit atau skincare yang muncul pada akhir tahun 2021. Produk ini termasuk dalam salah satu merek skincare papan atas di Indonesia dan termasuk salah satu produk yang banyak diminati oleh kalangan remaja. Skincare yang fokus untuk memperbaiki skin barrier ini sukses memenangi hati pecinta skincare tanah air. Dibuktikan dengan 7 penghargaan bergengsi yang berhasil diraih dalam kurun waktu 1 tahun. Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maslan dari kelas manajemen C 2021, NIM CO121554554. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan materi ke saya itu tentang skincare. Oke, di sini produk skincare dari segi kualitas dan inovasi memainkan peran kunci dalam menentukan daya tarik dalam penerimaan produk di pasar. Perawatan kulit yang sangat kompetitif dalam bagi kulit wanita atau kulit laki-laki. Evaluasi kualitas dan inovasi membuka jendela ke dalam sejauh mana produk dapat memenuhi ekspektasi konsumen dan sejauh mana produk tersebut dapat bersaing dengan produk sejenis di pasar. Produk ini dapat bersaing di pasar karena banyaknya yang dibutuhkan oleh para wanita, contohnya untuk melakukan pencerahan di mukanya, dan laki-laki pun bisa. Situ. Oke, lanjut. Oleh karena terdapat 2 hal utama yang menjadikan nilai tambah tersendiri bagi produk skincare ini, yakni yang pertama itu tentang skincare ini, yang pertama itu inovasi sebagai komitmen untuk memperbaiki permasalahan kulit secara menyeluruh. Proses formulasi di setiap produk skincare menggunakan inovasi teknologi. Oke, inovasi skincare ini sudah melakukan sebuah teknologi yang sangat canggih, yaitu PPE, teknologi Trailing Advanced Technology. Oke, saya akan melanjutkan yang kedua, Businin Paule. Selain berupanya dalam berinovasi, skincare juga mendapatkan Businin Paule yang dianutnya dalam pelayanan yang disungguh kepada publik. Antara lain, skincare menjunjung tinggi nilai konsumen plus dengan sikap ketegasan dalam menggapai serta menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat agar mencapai kepuasan konsumen yang maksimal. Dan adapun di sini analisis kekuatan eksternal dalam skincare ini, yaitu kualitas bahan unggul. Misalnya kualitas bahan unggul ini kualitas yang sangat bisa dibilang mahal atau kualitasnya tidak main-main, yang dilakukan untuk membuat skincare tersebut. Dan kedua itu penelitian dengan pengembangan R&D lanjutan dan branding yang efisien. Oke, skincare ini sangat branding kepada masyarakat, mungkin juga kepada saudaranya sendiri sudah sangat branding lah, dan hubungan pelanggan yang baik. Misalnya contoh hubungan pelanggan yang baik terhadap pelanggan skincare ini seperti misalnya
memberikan pelayanan yang puas, memberikan contoh-contoh cara memakai skincare tersebut, dan memberikan diskon atau memberikan pelayanan yang baik juga lah, begitu. Sekian, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhadisa dengan NIM C0121-074. Nah, di sini saya akan mengangkat kelas sedikit tentang analisis kelemahan dari produk skincare. Nah, yang pertama itu tentang harga yang tinggi. Salah satu kelemahan internal yang mungkin dihadapi oleh produk skincare yaitu harga yang tinggi. Dan yang kedua itu tentang keterbatasan distribusi dari produk skincare ini memiliki kelemahan internal yaitu distribusinya yang terbatas. Yang ketiga, kualitas produk yang bervariasi. Nah, kelemahan selanjutnya itu ketidakstabilan dalam kualitas produk. Hal ini menjadi kurangnya kepercayaan konsumen terhadap produk. Yang keempat, tingkat inovasi yang lambat. Yang dimaksud di sini, produk skincare ini mengalami kesulitan dalam menjaga tingkat inovasinya yang memadai. Hal ini menjadi kelemahan bagi produk tersebut. Yang terakhir itu pembaharuan branding yang diperlukan. Nah, di sini juga kelemahannya dapat terkait dengan branding yang perlu diperbaharui. Adapun peluang yang menguntungkan dari produk ini, yang pertama, peningkatan kesadaran kesehatan dan kecantikan. Dalam era saat ini, peningkatan kesadaran kesehatan dan kecantikan dapat menjadi peluang bagi produk skincare dalam memasarkan keunggulan produk dan mendukung gaya hidup sehat dan perawatan kulit. Yang kedua, pertumbuhan pasar online. Saat ini, pertumbuhan pasar online yang terus meningkat menjadi peluang bagi produk skincare dalam meningkatkan penjualan online, yaitu dengan mengoptimalkan strategi pemasaran digital dan menjangkau konsumen melalui platform e-commerce. Yang ketiga, inovasi teknologi perawatan kulit. Nah, dimaksud di sini, produk skincare dapat memanfaatkan peluang untuk mengembangkan produk-produk baru atau meningkatkan formulasi yang aman. Yang keempat, tren produk ramah lingkungan. Nah, di sini produk skincare dapat memanfaatkan peluang untuk menghadirkan formulasi yang berkualitas dan ramah lingkungan. Yang kelima, perkembangan tren anti penuaan. Nah, yang di sini dimaksudkan produk skincare dapat memanfaatkan peluang dengan menghadirkan produk-produk yang menargetkan dan memberikan solusi mengenai masalah penuaan kulit. Perkenalkan, nama saya Santi dengan NIM C0121-075. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian ancaman. Analisis SWOT pada produk skincare juga diperlukan untuk memberikan perhatian khusus pada potensi ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja dan posisi produk di pasar perawatan kulit. Untuk mengidentifikasi ancaman eksternal, membantu perusahaan untuk mengambil tindakan preventif dan strategis untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Yang pertama, peningkatan persaingan di pasar. Ancaman utama yang harus dihadapi oleh produk skincare adalah peningkatan persaingan di pasar perawatan kulit. Yang kedua, perubahan tren konsumen. Ancaman dapat muncul dari perubahan tren konsumen yang cepat. Yang ketiga, ketidakpastian regulasi industri.
Ancaman dari ketidakpastian regulasi industri seperti perubahan persyaratan perizinan atau standar keamanan dapat mempengaruhi produksi dan distribusi produk saintifik. Yang keempat, pengaruh krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat menjadi ancaman yang signifikan bagi produk saintifik. Kemudian yang kelima, ketidakstabilan pasokan bahan baku. Ancaman dapat muncul dari ketidakstabilan pasokan bahan baku yang dapat mempengaruhi produksi produk saintifik. Kemudian yang terakhir, krisis kesehatan global. Ancaman dari krisis kesehatan global seperti pandemi dapat memiliki dampak serius terhadap penjualan dan distribusi produk. Kemudian dilanjut pada bagian strategi peningkatan daya saing. Strategi ini diarahkan untuk memanfaatkan kekuatan internal, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang eksternal, dan menghadapi ancaman agar produk dapat tetap relevan dan bersaing di pasar perawatan kulit yang dinamis. Kemudian dalam strategi peningkatan daya saing terdapat 5 poin. Yang pertama, optimalkan kekuatan internal. Yang kedua, perbaiki kelemahan internal. Yang ketiga, memanfaatkan peluang eksternal. Yang keempat, hadapi ancaman eksternal. Kemudian yang terakhir, implementasikan rencana aksi berbasis SWOT. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurika Rahman dengan NIM channel 1065. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara mengetahui posisi kuadrat produk saintifik berdasarkan analisis SWOT. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu pertama, melakukan analisis SWOT. Yang kedua, pemetaan ke kuadrat produk, dan yang ketiga dengan cara melakukan analisis posisi produk. Selanjutnya, untuk mengetahui posisi kuadrat diperlukan gambaran yang jelas mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman produk saintifik. Proses tersebut dilakukan menggunakan tabel kuadrat yang mencakup pengetahuan yang teratur dan evaluasi menyeluruh. Contoh tabelnya yaitu yang tertera pada PPT. Selanjutnya yaitu pembahasan dan pengetahuan yang teratur ini akan memberikan pandangan yang mendalam tentang dinamika produk saintifik seperti kuartal, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Nah, itulah dia hasil dari pemaparan kelompok kami mengenai produk saintifik. Adapun kesimpulannya yaitu dengan implementasi strategi yang tepat, produk saintifik dapat memaksimalkan keunggulan internal, mengatasi tantangan, dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan daya saing di pasar perawatan kulit. Langkah-langkah ini juga membuka peluang untuk pertumbuhan berkelanjutan dan memperkuat posisi produk di industri. Untuk memberikan gambaran jelas tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman produk saintifik dalam setiap kuadran, kita dapat menggunakan tabel kuadran yang mencakup pemantauan yang teratur dan evaluasi menyeluruh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.